ditahan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian seseorang. Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan. Terus saksikan Ada Apa Dengan Dunia di jam yang sama, hanya di MDTV. Benar-benar nggak habis pikir apa yang dilakukan Mama di Pandeglang, Banten ini. 3 orang wanita bersama satu pria ini nekat membawa kabur emas milik keluarga seberat 132 gram. Kepergok keluarga dan tersulut emosi, langsung hakimi para pelaku. Aksi main hakim warga ini baru terhenti setelah dilerai oleh seorang anggota TNI dan polisi yang datang ke lokasi. Keempat pelaku yang ditangkap yakni Ikram, Sukmawati, Mirnawati, dan Siti Syahrani. Sedangkan satu pelaku lain berhasil kabur dari kejaran warga. Keempat pelaku langsung dibawa ke Polsek Cadasari untuk menjalani pemeriksaan. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menawarkan jasa terapi pengobatan kepada korban. Anak korban mengaku merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dan benar saja, saat anak korban mengecek ke dalam kamar, ternyata beberapa barang berharga berupa emas sudah hilang. Ada 3 perempuan yang berpura-pura terapi. Ketika saya masuk ke dalam rumah itu ada laki-laki yang keluar dari pintu depan. Nah, saya tanya, itu mobil Ayla punya siapa itu? Oh, bukan saya, kata dia. Oh, ya udah, saya balik lagi keluar, tapi saya manasin mobil dulu karena berpura-pura ya. Itu ada kalung, ada cincin, ada gelang, sama Mas Antam ya, kalau nggak salah itu yang Mas kotak itu. Salah satu pelaku mengaku baru sekali melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan Ramadan. Nah, kalau nanti hasilnya nanti mau dipakai apa nih? Buat puasa, Pak. Baru kali ini apa udah sering lakuin nih? Baru kali ini, Pak. Berapa orang sih Teh jumlahnya semuanya? Ada berempat, berlima sama yang supir. Oh, jadi modusnya seperti apa nih Teh? Kita cuma menawarkan aja, Pak. Sales, menawarkan alat terapi. Komplotan pelaku yang berjumlah 5 orang ini saling berbagi peran. 2 pelaku bertugas mengawasi, 2 pelaku bertindak sebagai terapis yang berpura-pura mengobati korban, dan 1 pelaku mencuri barang berharga saat korban sedang diobati. Polisi masih melakukan pengembangan karena diduga korban lebih dari 1 orang. Korban menawarkan pengobatan dan selanjutnya mereka berbagi tugas 2 orang untuk melakukan pengobatan dan satunya melakukan aksi untuk mengambil atau mencari barang berharga yang ada di milik korban. Nah, didapatkan sementara kami cek, kami dapatkan yang berhasil diambil oleh pelaku emas sejumlah global 132 gram. Nanti rincian akan kami bilang kembali. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Iman Santosa melaporkan. Seorang pria lansia tewas dibunuh, jasadnya dicor gunakan semen dan bata. Seorang ibu yang baru saja melahirkan ditandu seberangi sungai berarus deras. Penertiban bangunan perumahan di Komplek RSJ Grogol ricuh. Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Jumat ini. Bersama saya Angelina Dewi, kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Orang tua murid bersama alumni sekolah geruduk SMK PGRI 11 Ciledug perkelahian dengan guru hampir pecah saat mereka mencari data siswa penerima program Indonesia Pintar. Mencari informasi soal data siswa penerima dana PIP, sejumlah perwakilan orang tua nyaris terlibat adu jotos dengan sejumlah staf sekolah. Kisruh soal program Indonesia Pintar terjadi di SMK PGRI 11 Ciledug, Tangerang, Banten.
Keributan dipicu ulah oknum seorang guru merampas handphone milik orang tua murid yang tengah merekam situasi sekitar sekolah. Saling lempar argumen pun tak terhindarkan, sampai memancing warga sekitar untuk datang melerai. Adanya selisih angka di sistem database sekolah dengan aplikasi Si Pintar soal jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar membuat para orang tua dan perwakilan alumni siswa menggeruduk sekolah. Orang tua menduga sekolah menggelapkan dana bantuan tersebut lantaran ada sejumlah siswa dari beberapa angkatan yang sama sekali tidak pernah menerima KIP hingga lulus sekolah. Dituding ada penyelewengan, pihak sekolah membantah dan berani bertanggung jawab jika ditemukan adanya penyelewengan dana yang diberikan dari Kementerian Pendidikan tersebut. Yang sudah kami di awal kasusnya adalah awalnya data 300 gitu ya. Nah, ketika kami sudah update, akhirnya sama datanya sampai 500. Nah, data yang 200 yang selisih-selisih sudah kita panggil dan ternyata memang masih ada di bank. Dan datanya masih aman, duitnya di bank. Kami dari pihak sekolah hanya mengeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan siswa untuk mengambil dananya di bank. Kisru soal PIP membuat Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang mendatangi langsung SMK PGRI 11. Ditemukan ada kelalaian dari pihak sekolah dalam memperbarui data, sehingga terjadi selisih angka penerima beasiswa KIP. Ya, Bu Guru, kepala sekolah bilang ini tidak ada ATM yang dipegang oleh pihak sekolah. Tadi nanti kita akan coba telusuri ya. Nanti kita minta, nanti kita laporkan juga. Ya, ini saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah ke depannya, ya ini ganti aja orangnya kan gitu. Karena ini polemiknya akan luar biasa kalau ini tetap dipertahankan. Jumlah siswa penerima dana PIP di SMK PGRI 11 Ciledug ini merupakan yang terbanyak seprovinsi Banten. Setiap tahunnya mencapai 400 siswa. Sementara nominal yang diterima siswa bervariasi. Untuk kelas 10 dan 11 mendapatkan 1,8 juta rupiah. Sedangkan untuk kelas 12, 900 ribu rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan. Sadis perampok todongkan senjata api ke arah gadis kecil beserta ibunya sang pemilik toko. Para pelaku gondol uang dan emas dengan total nilai 1,5 miliar rupiah. Bikin ngeri. Makin kesini rampok bersenjata api makin nekat dalam beraksi. Seperti ini 8 komplotan rampok bersenpi todongkan senjata ke arah gadis kecil beserta ibunya. Sang anak takut dan hanya bisa menangis histeris dan ketakutan lantaran diancam menggunakan senjata api rakitan. Menyasar rumah Tauke Minyak, sekaligus toko di Desa Keban 1, Kabupaten Musi Banyu Asin. Para pelaku datang dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Saat akan dilayani, ternyata salah satu pelaku keluarkan senti dan memaksa pemilik rumah untuk membuka berangkas yang berisi uang tunai beserta perhiasan. Total kerugian akibat perampokan senilai 1,5 miliar rupiah, berupa uang tunai 841 juta rupiah dan juga perhiasan emas 50 gram. CCTV jadi petunjuk pengembangan dilakukan. Setelah 2 minggu pasca kejadian, 4 pelakunya ditangkap. 1 di wilayah Jawa Tengah dan 3 lainnya diciduk di Kabupaten Musirawas. Bernama Budi Santoso dan kawan-kawan berjumlah 8 orang. Ini mendatangi rumah yang merupakan juga toko milik korban, masuk dalam kamar dengan membawa istri korban untuk membuka berangkas dan mengambil uang tunai serta perhiasan. Kerugian yang ditaksir kurang lebih 841 juta. Selain 4 pelaku, barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan disita. 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan identitasnya telah diketahui. Bersiap masuk jeruji, 4 pelaku yang telah ditangkap bakal terancam hukuman 12 tahun di Bui. Abdus Salam melaporkan. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas dicor di dalam proyek ruko. Korban dibunuh pekerjanya setelah marah-marah ke pelaku. Warga Pulau Gadung, Jakarta Timur
digembarkan dengan penemuan mayat yang tewas dicor di saluran air belakang ruko usai hilang beberapa waktu lalu. Korban, pria parubaya 69 tahun, sebelumnya dikabarkan sempat hilang sejak tanggal 16 Februari. Keluarga lalu membuat laporan orang hilang ke petugas kepolisian. Keluarga menyebut jika korban terakhir kali pamit ke istrinya untuk mengecek renovasi tokonya pada Minggu pagi. Sejak saat itu, korban tak kunjung kembali. Suaminya hilang, tanggal 16. Terus beberapa hari kemudian kan ditunggu-tunggu nggak pulang. 1 minggu kemudian, tepat hari Minggu juga, itu kita bikin laporan ke Polres Jakarta Timur. Nah, sama Polres Jakarta Timur akhirnya mengidentifikasi kalau memang dari CCTV sana juga menunjukkan kalau beliau itu masuk di tanggal 16 dan nggak keluar-keluar lagi. Penyelidikan pun dilakukan hingga terungkap jika korban tewas dibunuh. Kasus bermula terjadi pada Minggu 16 Februari. Korban datang ke tokonya berniat mengecek kelanjutan proyek karena banyak karyawan yang mogok bekerja. Korban lalu mengajak pelaku ZA yang saat itu berada di tempat kejadian untuk melaporkan kejadian pencurian proyek oleh para karyawannya. Namun terduga pelaku menolak sehingga membuat korban marah. Korban menampar pelaku dan pelaku membalas dengan mendorong korban hingga jatuh. Tak puas, pelaku juga memukul kepala korban dengan batu hingga akhirnya meninggal dunia. Sempat membiarkan jasad korban tergeletak 2 hari hingga akhirnya pelaku meletakkan jasad korban di saluran air dan ditutup dengan semen dan batu bata yang ada. Terduga pelaku meminta gajinya. Jadi terduga pelaku meminta gaji sebesar 900.000. Namun karena korban emosi, korban memukul. Awalnya dia menampar terduga pelaku. Selanjutnya dia memukul dan akhirnya terduga pelaku menangkis dan mendorong sehingga korban jatuh dan selanjutnya disitulah terduga pelaku sudah naik pitam juga terhadap korban dan terjadilah apa yang dinamakan pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, tak menutup kemungkinan adanya pelaku lain. Noventri Aryo Putra melaporkan. Bertaruh nyawa, sejumlah warga bersama petugas BPBD menandu ibu yang baru melahirkan menyeberangi derasnya Sungai Ciompang. Kondisi ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan putus. Baru melahirkan. Gunakan tandu dari sarung dan bambu, warga bahu-membahu. Membawa emak-emak beserta si jabang bayi. Meski tak terlalu tinggi, warga dibantu petugas BPBD dan TNI. Melewati derasnya air Sungai Cirompang dengan berhati-hati demi keselamatan sang ibu dan jabang bayi. Rintangan selanjutnya dihadapi melewati terjalnya bukit dan hutan. Ini terpaksa dilakukan karena jembatan yang jadi satu-satunya akses yang biasa dipakai warga putus diterjang banjir bandang. Namun dengan usaha yang keras dan dilakukan secara bersama-sama, akhirnya warga bisa mengantar ibu dan jabang bayi selamat sampai di rumah. Dengan kondisi ini warga meminta pemerintah secepatnya membangun kembali jembatan yang putus diterjang banjir. Ini dibantu lagi, dibangun lagi secepat mungkin. Dampak sekali, sedih sekali. Merasa gimana gitu. Menjawab keresahan, pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan jembatan yang akan dibangun tahun 2026. Sementara waktu akan dibangun jembatan darurat agar dapat menunjang kebutuhan warga. Ada ibu yang baru melahirkan dan dikuret, dia harus kontrol. Karena jembatannya nggak ada, kami terpaksa menggunakan tandu manual. Karena saat itu di situ tidak ada alat-alat. Jadi kita menggunakan sarung dan kayu lah, gotong royong. Sebelumnya 2 pekan lalu terjadi banjir bandang di Sungai Cirompang. Jembatan satu-satunya penghubung warga Kampung Saparatu dan Kampung Wangun ke kota ambruk tak tersisa setelah diterjang air bah. Meski tak ada korban jiwa, namun berdampak pada perekonomian dan mobilitas warga. Ervan Lugina melaporkan.
Hari ini kita membuka lembaran baru dunia pertelevisian Indonesia. Sebuah nama baru yang akan selalu mengutamakan inovasi, kualitas, dan kreativitas hadir untuk Anda. Menyajikan hiburan terbaik untuk keluarga Indonesia. Dengan rasa hormat dan bangga, kami mempersembahkan MDTV, drama nomor 1. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Aqua percaya air yang murni datang dari gunung terlindungi yang dipilih dengan seksama. Jauh dari tempat yang mudah tercemar tanpa proses rekayasa. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tidak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Menangis berlebihan bukan hal yang normal. Berikan formula PHP, protein lebih kecil yang mudah dicerna. Saya rekomendasikan Enfagro E+ Gentle Care dengan PHP. Di antara dedaunan, ada ulat sutra yang hasilkan benang sutra yang lembut. Dan kelembutan itu ada di Royal Bioclean Premium Series. Pelembut konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Dengan 99% Botanical Fusion, pakaian tetap lembut. Sun Booster buat wanginya tahan lama. Halus, lembut, wangi. Royal Bioclean Premium Series. Pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Sahur. Lengkapi sahurmu dengan Champion. Minuman coklat dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Bikin puasa kamu nggak lemas, nggak lemot. Enak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Di dedaunan ada ulat sutra hasilkan benang sutra yang lembut. Royal Bioclean Premium Series. 99% Botanical Fusion dan Sun Booster. Lembut, wangi, tahan lama. Royal Bioclean Premium Series. Pelembut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kembali di Fakta 62, penertiban bangunan perumahan di Komplek RSJ Grogol ricuh. Warga berupaya menahan aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berusaha masuk ke permukiman. Kericuhan pecah saat warga komplek di lingkungan RS Grogol, Jakarta Barat
berusaha menahan petugas keamanan rumah sakit dan aparat kepolisian yang hendak masuk ke permukiman warga. Baku hantam antara warga dan petugas pun tak terhindarkan. Seorang ibu yang mengetahui rumahnya akan dibongkar pun histeris meluapkan emosinya. Untuk meredam kericuhan, sejumlah orang diangkut petugas. Warga mengaku telah tinggal selama puluhan tahun. Mereka menilai pembongkaran ini melanggar hukum karena tidak ada putusan pengadilan. Kemenkes mengklaim bahwa ini milik mereka. Saya bilang ya nggak ada masalah kalau kamu mengklaim. Dan kami juga mengklaim milik kami. Karena kami memiliki dasar hukum, yaitu surat kepemilikan berupa agendum verponding. Nah, artinya harus proses hukum. Baru siapa pemiliknya? Sementara itu, sejak 2019, pihak Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan telah mensosialisasikan penertiban ini ke warga. Penertiban di lahan seluas 6,4 hektar ini dilakukan untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah negara. Total ada 14 rumah liar dan 37 bangunan rumah dinas yang tidak memiliki surat izin penghuni ditertibkan. Seperti itu, jadi bukan eksekusi tapi penertiban rumah negara dan bangunan yang ada berdiri di aset di tanahnya Kementerian Kesehatan. Ada 14 rumah. 14 rumah itu adalah bukan rumah negara, tetapi dia ada berdiri di lahannya rumah sakit. 14 rumah. Sementara yang 37 rumah adalah itu para pensiunan dan memang sudah tidak mempunyai SIP. Penertiban puluhan bangunan di lahan milik Kementerian Kesehatan karena nantinya lahan ini akan difungsikan untuk perluasan Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan. Ibrahim melaporkan. Carut-marut, banyak proyek galian yang memakan badan jalan dan seakan tak kunjung selesai dikerjakan. Hal ini tentunya makin memperparah kemacetan kota Jakarta. Kita telusuri faktanya. Pemandangan seperti ini, kemacetan kota Jakarta memang sudah biasa didapatkan di wilayah-wilayah kota Jakarta. Namun belakangan kali ini makin diperparah dikarenakan banyaknya proyek-proyek galian. Mulai dari proyek pemasangan pipa air bersih, fiber optik, hingga proyek pembangunan jalan tol. Akibat hal ini, warga banyak merasa dirugikan. Pengerjaan galian yang memakan badan jalan kerap ditemukan di beberapa titik di ibu kota. Dampaknya mempersempit ruas jalan, sehingga yang biasanya dapat digunakan dua arah kini harus bergantian. Hal ini semakin memperparah kemacetan Jakarta. Beragam proyek galian pun dikerjakan tidak mengenal waktu. Banyak proyek yang tetap berjalan walaupun di jam sibuk. Keberadaan berbagai alat berat pun semakin mempersempit ruang jalan. Terlihat seperti proyek yang ada di belakang saya ini. Proyek ini mengambil sebagian badan jalan, sehingga pengendara yang mau melewati kawasan ini harus bergantian. Kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dengan dinas terkait untuk mengatur lalu lintas, sehingga kemacetan sering terjadi di kawasan ini. Dan yang dirugikan tentunya pengendara dan warga sekitar. Warga berharap agar pengerjaan proyek-proyek ini dapat segera diselesaikan. Ya lumayan terganggu sih. Ya semoga galiannya cepat selesai biar kita juga lalu lalang cepat ini bisa jalannya lancar kembali. Cukup mengganggu ya karena arus lalu lintas jadi macet, jadi muter gitu. Apalagi yang arah yang sebelah sana itu jadi malah macet nih, yang arah Pinang Ranti ini. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, apalagi tiap hari lewat ke kelurahan, ribet juga mau nyebrang gitu. Kadang-kadang kan deketan gitu ya, lewat mana gitu kan, ribet. Faktanya, proyek-proyek galian ini cukup mengganggu dan merugikan masyarakat, baik dari segi waktu maupun resiko keselamatan. Terkait permasalahan ini, pengamat transportasi pun angkat bicara. Pemda DKI punya aturan SOP, bagaimana pekerjaan di jalan itu, terutama jalan tertentu yang dianggap sibuk, tidak dilakukan pada saat jam kerja. Ya,
Mungkin bisa jam kerja tapi di akhir pekan, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau jam sibuk nggak boleh, tapi digunakan dikerjakan malam hari. Kalau ada pekerjaan seperti itu, diberi informasi pengguna jalan bahwa ini ada pekerjaan dan butuh waktu berapa lama. Sehingga orang akan berpikir, kalau usia lama saya akan mengubah perjalanan saya tidak melewati daerah itu. Ya, itu jadi ada informasi lah. Karena kalau tidak informasi seperti itu kan orang nggak ngerti ini sudah selesai atau belum. Dinas terkait maupun pembangun proyek harus lebih proaktif untuk menginformasikan terkait waktu pengerjaan proyek-proyek ini, karena masyarakat menjadi paling terdampak akibat permasalahan ini. Nindi Dewinta, Nova Yul Hendry melaporkan. Ya, kasus korupsi Pertamina terkuak sejumlah SPBU disidak. Hal ini dilakukan guna mencegah kecurangan dalam pengisian bahan bakar serta antisipasi BBM oplosan. 90 sama 92. Maraknya isu soal Pertamax oplosan, anggota DPR RI dari Komisi 12 bersama Kementerian SDM melakukan sidak ke sejumlah SPBU baik milik pemerintah ataupun swasta. Sidak kali ini untuk mengecek dan mengambil sampel Pertalite dan Pertamax untuk diuji laboratorium, guna memastikan apakah adanya pengoplosan BBM. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan adanya praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Jadi GAR misalnya GAR 5.000 dengan GAR batubara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Udah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan. Gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya, Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya. Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending, mau di teknik produksinya juga akan di kilang pun akan di blending, mau di. Sementara itu, menurut pengawas SPBU dalam 2 hari ini, belum ada penurunan pembelian terhadap BBM Pertamax di SPBU. Selain SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan kualitas BBM RON 92. Tak hanya di Jakarta, sejumlah petugas gabungan dari Satreskrim Polres Cimahi beserta pemerintah kota lakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPBU di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengawas meteorologi dan Dinas Perdagangan langsung mengecek dispenser bahan bakar minyak di SPBU tersebut. Dengan gunakan alat khusus, petugas mengukur kapasitas BBM Pertamax sesuai takaran atau tidak. Tak hanya itu, petugas juga mengecek adanya Pertamax oplosan atau tidak. Hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan di SPBU tersebut. Tadi kita sudah cek secara takaran, kemudian hasilnya dari Dinas Meteorologi, hasilnya sesuai, jadi tidak ada kecurangan dalam distribusi. Kemudian secara kualitas, tadi kita juga sudah cek kepada masyarakat langsung bahwa kualitasnya tidak bermasalah atau tidak mengalami gangguan. Jadi intinya insya Allah untuk masalah BBM, alhamdulillah Cimahi siap untuk menghadapi puasa Ramadan. Pengecekan SPBU akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kota agar masyarakat bisa memakai BBM sesuai takaran tanpa oplosan. Ikuan Sabah, Noventri Aryo Putra melaporkan. Presiden Prabowo buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk minyak. Mengenakan baju tahanan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corner, hanya bisa tertunduk malu di depan awak media ketika digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Keduanya sempat berkelit untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, sehingga penyidik melakukan upaya paksa penjemputan ke kantor Pertamina Patraniaga, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang. Keduanya sebagai pejabat PT Pertamina Patraniaga diduga turut terlibat dalam upaya pengadaan minyak mentah produk kilang secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Akibat perbuatan para tersangka, harga bahan bakar minyak negeri menjadi mahal sehingga harus disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Tersangka MK
dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengkritisi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 oleh PT Pertamina Patraniaga. Apalagi kejadian ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat sebagai konsumen. Tak sedikit masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax yang merasa ditipu. Kalau diuji dan nanti dipandang benar terjadi, bahwa memang kerugian yang diderita konsumen adalah bagaimana ada selisih harga yang dibayarkan oleh konsumen. Ketika mendapatkan Pertamax ternyata Pertalite dan sebagainya. Nah, selisih harga antara Pertalite dan Pertamax itu yang dibayarkan konsumen dan itu bisa dihitung secara kerugian. Belum lagi kerugian akibat dari penggunaan, misalkan di penggunaan itu kendaraan konsumen mengalami rusak atau mengalami suatu eksiden penggunaan, itu adalah kerugian-kerugian yang real yang diderita oleh konsumen. Jadi itu yang juga bisa dihitung. Sementara Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Kasus mengoplos bahan bakar minyak RON 92 dengan RON 90 atau Pertalite di Pertamina meresahkan masyarakat. Sehingga Presiden Prabowo bertekad menyelesaikan kasus ini dengan tegas dan tuntas. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama pada periode 2018-2023. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah akan umumkan penetapan 1 Ramadan hari ini. Dari pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah terlihat. Sementara PP Muhammadiyah tetapkan besok hari pertama puasa. Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu tanggal 1 Maret 2025 besok. Keputusan berdasar hasil hisab wujudul hilal yang jadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dalam perhitungan ijtima, di mana tinggi bulan terjadi saat matahari terbenam, saat itu sudah di atas ufuk yang artinya hilal sudah terwujud. Hari ini pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kerendahan hati menyampaikan maklumat tentang awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, di mana berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan sekaligus juga menjadi rujukan pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Sementara itu, Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat Jumat sore hari ini. Akan dipaparkan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, lalu verifikasi hasil ruhyatul hilal di berbagai titik pemantauan di Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak, Arsyad Hidayat ungkap bahwa data hisab awal Ramadan dari ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3 derajat hingga 4 derajat. Dengan kriteria ini secara astronomi ada indikasi kuat hilal akan terlihat. Kementerian Agama akan mengumumkan penetapan 1 Ramadan pada Jumat malam nanti sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan. 25 Years of Dream, 25 tahun sudah pernikahan Manoj Punjabi dan Shania Punjabi. Keduanya menggelar acara peringatan pernikahan yang telah memasuki pernikahan perak. Dihadiri sejumlah selebritas ternama, acara berlangsung meriah. The Silver Age of Wedding.
25 tahun sudah pernikahan Manoj Punjabi dan Shanaya Punjabi, bersama menjalani kisah dan membangun cinta. Keduanya sudah melalui bahtera pernikahan perak penuh kasih. Acara digelar di Saint Regis Hotel, Jakarta, Kamis malam. Ulang tahun pernikahan ini digelar untuk terus bangkitkan keharmonisan rumah tangga keduanya dan mengenang tahun-tahun pernikahan bahagia yang sudah dilalui bersama hingga 25 tahun. Harapan serta doa pun mengalir dari banyak pihak termasuk para selebritas tanah air pada pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak ini. An inspiration buat banyak generasi muda lainnya. Pak Manoj dan Bu Shanaya, I wish you nothing but the best. Congratulations. Sudah di usia pernikahan yang ke-25 tahun. I'm sure there's a lot of things yang sudah dilewati bersama. Sukacita, momen sedih, momen penuh kebahagiaan dan lain-lain. Buat Bapak dan Ibu, semoga berbahagia selalu dan bisa menikmati tahun demi tahun dengan penuh cinta. Hai, kita mau mengucapkan happy anniversary ke-25 buat Pak Manoj dan juga Bu Shanaya. Happily ever after. Jadi couple goals forever, lovebird forever, and such an inspiration. Ya mudah-mudahan gak cuma 25 tapi sampai kapanpun. Sejumlah publik figur juga tak lupa menyampaikan ucapan apresiasi dan selamat kepada Manoj Punjabi atas peluncuran MDTV yang akan digelar hari ini. Selamat buat Pak Manoj dan Bu Shanaya. Semoga Tuhan selalu berkati, memberikan kebahagiaan, yang terpenting selalu happy di hati dan selalu memberikan manfaat lewat produksi-produksi MD-nya, apalagi sekarang MDTV semakin berjaya, Masya Allah. Semoga bisa memberikan edukasi, hiburan, dan yang penting kalau berduanya ini selalu happy hatinya, saya yakin produksi-produksi ataupun apapun yang dilakukan oleh Pak Manoj, insya Allah bisa cemerlang, insya Allah bisa bersinar. Di momen yang spesial ini, warga Plus 62 pun tentu menunggu perubahan besar yang akan disuguhkan lewat program-program baru dan drama terbaik di MDTV. Sifani Aisyah, Eki Rizky melaporkan. Setelah ini rekan saya Ratu Nabila bersama Manoj Punjabi akan belak-belakan soal MD Entertainment mengakuisisi Net. Fakta selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Fakta 62. Kesempatan kami untuk membuat konten lebih banyak lagi, dan ini tepat sekali punya TV, ekosistemnya jadi hidup. Di sini tuh ambil bukan sebagai only about entertainment. Entertainment is very important, sangat penting, tapi lebih dari itu menghiburnya juga dengan ada values. Indah ngelihat Elia jalan sama Om-Om. Jahat banget lu fitnah-fitnah gue, Mbak. Nih. Di Islam itu mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Gue tahu, cewek kayak lu tuh modus doang kan? Al-fitnah tuh asadun minal qots. Apaan tuh artinya? Ngaji makanya, Mas. Langit dan bumi saksi perbuatan kamu. Terlanjur Indah, mulai Jumat 28 Februari, MDTV, drama nomor 1. Lengkapi sahurmu dengan Champion. Minuman coklat dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Bikin puasa kamu gak lemas, gak lemot. Enak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Masih nahan nafas di bulan Ramadan? Kumur, Listerine Multi Protect Zero. Halal dan tanpa alkohol. Ekstra segarkan silaturahmi di bulan Ramadan. Harum hukumnya. Completely clean with Listerine. Gimana aku tahu sudah memberikan yang terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda higher IQ setiap hari. Stimulasi dan nutrisi, terutama DHA, penting dalam mendukung perkembangan IQ si kecil. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan higher DHA untuk bantu dukung higher IQ. Lagi makan yang nikmat, nyeri lambung kambuh. Bisa telat nih. Ampun, Pak. Langsung minum Milanta. Dengan quick action formula, cepat singkat sakit, Mak. Siapa yang duluan? Milanta. Sahur. Lengkapi sahurmu dengan Champion. Minuman coklat dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin.
Bikin puasa kamu nggak lemas, nggak lemot. Enak! Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Di dedaunan ada ulat sutra, hasilkan benang sutra yang lembut. Royal Bisoclean Premium Series, 99% Botanical Fusion dan Sun Booster. Lembut, wangi, tahan lama. Royal Bisoclean Premium Series, pelembut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Si Bobo Warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Di antara dedaunan, ada ulat sutra yang hasilkan benang sutra yang lembut. Dan kelembutan itu ada di Royal Bisoclean Premium Series. Lembut konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Dengan 99% Botanical Fusion, pakaian tetap lembut. Sun Booster buat wanginya tahan lama. Halus, lembut, wangi. Royal Bisoclean Premium Series. Pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Aqua percaya air yang murni datang dari gunung terlindungi yang dipilih dengan seksama. Jauh dari tempat yang mudah tercemar tanpa proses rekayasa. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tidak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Siapapun yang ngelakuin ini ke Mas Daniel, mereka harus tanggung jawab. Kamu hilangkan semua amarah dan dendam kamu. Karena itu semua nggak ada gunanya, El. Yang perlu kamu tahu, biar gimana pun juga, seorang ibu akan selalu sayang sama anaknya. Kamu tunjukin ke mereka kalau kamu bisa ambil jalan yang beda. Samuel, mulai Jumat 28 Februari, setiap hari, jam 5:30 sore. MDTV, drama nomor 1. Kembali di Fakta 62 pagi ini kita akan berbincang dengan salah satu figur yang tentunya sangat berpengaruh dalam dunia perfilman tanah air. Dan saat ini akan berinovasi di dunia pertelevisian. Sudah hadir bersama saya Chairman MDTV Manoj Punjabi. Terima kasih, selamat pagi Pak. Sudah hadir di studio Fakta 62 hari ini. Terima kasih udah undang. Kita sudah mendengar bahwa MD Entertainment ini mengakuisisi Net TV. Apa kemudian yang Anda pikirkan atau kenapa Anda mengakuisisi Net TV? Nah, pertama-tama kan selalu mulai dari mimpi. Ya. Jadi mimpi saya mempunyai TV udah dari 15 tahun yang lalu. Setelah 15 tahun baru bisa punya kesempatan mengakuisisi Net TV. Jadi saya merasa potensi MD ini lebih besar apa yang kita telah buat atau kita udah main di sinetron, main di layar lebar, main di animasi, main di streaming. Dan saya merasa kapasitas MD itu lebih besar apa yang
kami lagi lakukan. Kami baru 30% dari kapasitas kami. Ini 70% ini opportunity loss. Jadi bagi saya ini mengakuisisi TV ini strategi yang tepat. Jadi tetap menjalankan layar lebar, mau 10-15 film setahun, animasi tetap produksi, tapi platformnya mana kalau untuk sinetron? Nggak ada. Jadi ini kesempatan kami untuk membuat konten lebih banyak lagi, dan ini tepat sekali punya TV, ekosistemnya jadi hidup. Lengkap begitu lengkap. Ya, Pak? Ekosistemnya lengkap dan as a perfect strategy. Tapi kita tahu sekarang ini kan TV itu sedang sunset begitu, sedang down. Orang banyak sekali platform-platform lain. Nah ini bagaimana kemudian strateginya ataupun Bapak melihat ini? Saya lihat gini, kalau ngomong sunset, yes and no. Saya pikir TV free to air sunset, tapi enggak. Ada istilah golden hour. Golden hour jam berapa sih? Setengah 5 sore ya, 5:30 p.m. Bagi saya free to air lagi di posisi golden hour ini, 5:30 p.m. Jadi kenapa nggak akan mati TV? Free to air nggak akan mati, nggak akan sunset. Saya sangat yakin, karena itu saya berani ambil bold move ini. Internet penetration nggak semudah itu di 18.000 pulau, masih mahal. Jadi ini time FMCG products akan beriklan di TV, tetap free to air, dan MD tepat sinetron jagonya. Jadi bagi kita ini, I believe we are in the right space. We are late, but better late than never. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang melihat Indonesia ini yang masih jangkauannya ataupun jangkauan internetnya ini belum ke pelosok, tapi bahkan malah TV yang ada di sana itu, apakah itu yang Bapak lihat? Saya lihat itu, biarpun dari analog sudah berubah jadi digital, tetap form of free entertainment masih free to air. Dan kalau MD sekarang udah siap mau masuk, udah pastikan cara membuat kontennya juga. Kami mau naikkan barrier sinetron level. Jadi kalaupun sinetron kita mungkin sinetron plus or lebih di atas lagi. Jadi storytelling, quality, saya mau naikkan supaya standar kita naik lagi. Kan seperti itu apa tuh Pak? Apakah kemudian berhubungan dengan mendidik masyarakat seperti itu? Gini ya, kalau saya lihat, saya kalau ada membuat sesuatu yang target utama, pastilah saya bukan munafik, pasti harus menghibur, ya, menghibur pemirsa atau penonton di layar lebar. Tapi dengan menghibur kan bisa ada message, bisa ada values tertentu, ya. Hal-hal ini yang kalau kami bisa sampaikan, ya, mencerminkan budaya kita, ya. Jadi mungkin nggak bisa all shows, tapi ada message yang saya bisa sampaikan 1 dari 5 itu udah luar biasa. Jadi saya akan di sini tuh ambil bukan sebagai only about entertainment. Entertainment is very important, sangat penting, tapi lebih dari itu menghiburnya juga dengan ada values tertentu bisa ada, atau lebih menaikkan lah kualitas. Oke. Kedepannya Pak, apa yang akan dilakukan atau inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh MDTV? Gini, yang pasti kalau nanti akan lihat hari ini program MD perdana di MDTV itu akan menarik. Nanti Anda bakal lihat kualitas yang saya mau tunjukkan itu benar-benar standar yang naik. Saya pengen storytellingnya jadi bisa mix dari ada yang di bioskop, ada yang di TV. Kita bisa cross universe, ya. Jadi ini yang kesempatan yang saya lagi tunggu-tunggu. Jadi nanti kita akan saksikan bersama begitu ya. Sore ini akan tayang. Yes. Oke. Pak Manoj, bisa dibilang kalau Bapak ini king of content begitu, dan sekarang sudah punya kingdomnya, TV, kemudian perfilman, semua sudah lengkap. Nah, sepanjang karir Bapak lebih dari 20 tahun mungkin ya Pak ya, sampai di sini sekarang, siapa saja yang kemudian berkontribusi dan apa yang Bapak miliki begitu sampai kita lihat 20 tahun ini sudah sampai di sini? Ya, yang pasti saya ingin ucapkan terima kasih, dan tanpa keluarga saya ini tidak mungkin terjadi. I will not be here. Saya tidak mungkin ada di tempat ini sekarang, bisa sampai
mimpi saya terwujud. Itu nggak mungkin tanpa keluarga saya, yang pasti mitra partner saya yang mendukung saya membeli TV ini, bisa terjadi hubungan karena teman semua. Jadi itu sangat penting, saya bersyukur. Dan yang keluarga saya yang lebih besar lagi adalah MD Family, the full MD Family. Thank you, and saya ingin terus sangat-sangat appreciate the MD Family. Apakah kemudian dengan adanya akuisisi TV ini nanti akan semakin besar lagi keluarga MD ini, Pak? Saya kira sudah lebih besar lagi sekarang. Sudah lebih besar lagi, dan saya appreciate we have the right team. We have many smart people di tim, di keluarga besar MD Family. Baik, terima kasih Pak Manoj sudah berbagi bersama kami dan sekilas tentang MDTV, dunia perfilman tanah air. Semoga MDTV ini akan menjadi selalu dinanti-nanti oleh para pemirsanya. Selanjutnya, Fakta 62 masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelaskan ke saya siapa kamu sebenarnya. Seluruh harta warisan ini tidak akan mampu mengangkat status kamu. Derajat kamu akan tetap sama. Kamu adalah seorang pembantu. MDTV Series Cinta Cinderella mulai Jumat 28 Februari jam 7 malam. MDTV, drama nomor 1. Lengkapi sahurmu dengan Champion. Minuman coklat dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Bikin puasa kamu nggak lemas, nggak lemot. Enak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Di antara dedaunan, ada ulat sutra yang hasilkan benang sutra yang lembut. Dan kelembutan itu ada di Royal Bioclean Premium Series. Lembut konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Dengan 99% Botanical Fusion, pakaian tetap lembut. Sun Booster buat wanginya tahan lama. Halus, lembut, wangi. Royal Bioclean Premium Series. Pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Tahukah Bunda, 1 dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Di dedaunan ada ulat sutra hasilkan benang sutra yang lembut. Royal Bioclean Premium Series, 99% Botanical Fusion dan Sun Booster. Lembut, wangi, tahan lama. Royal Bioclean Premium Series, pelembut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Tahukah
dari 3 anak berisiko kekurangan zat besi. Gejalanya seperti mudah lelah, kulit pucat, dan kurang fokus. Jangan biarkan gejalanya terabaikan. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Bantu penyerapan zat besi 2 kali lipat, dukung ia fokus, dan aktif belajar. Aku bisa. Makasih. Revolusi pembersih wajah terbaru, Garnier Serum Cleanser. Kekuatan 1 botol serum dalam pembersih wajah, bersihkan kulit kusam. Untuk kulit yang lebih cerah dalam 1 kali mencuci wajah. Baru Garnier Serum Cleanser, alami di Garnier. Si Boku Warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Terima kasih Anda masih bersama Fakta 62. MD Entertainment kembali hadirkan sinetron berkualitas ke layar kaca di bulan Ramadan nanti. Kali ini Samuel yang diadaptasi dari novel akan tayang di MDTV. Membawa romansa perjalanan cinta antara Samuel dan Azura. Keduanya memang sudah dijodohkan sejak kecil lewat surat wasiat yang ditulis oleh mendiang ayah Azura sebelum meninggal akibat dibunuh oleh saingan bisnis mereka. Diadaptasi dari novel bestseller karya Ita Kurniawati yang berjudul sama, sinetron Samuel suguhkan drama percintaan yang tak biasa. Harus tanggung jawab. Gua nggak mau masalahnya makin panjang. Romansa perjalanan cinta antara Samuel dan Azura ternyata sudah dituliskan jauh sebelum keduanya mengenal. Iya. Ini cabut ya. Ngapain lu di sini? Motor lo rusak. Enggak, gua keterima magang di sini. Oke. Kalau lo beneran ngerti soal motor, coba lo cek motor gue. Lo cari apa yang salah dari motor gue. Gimana? Meski pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara mereka, Samuel secara perlahan mulai membuka hatinya. Kembalinya Rebecca Klopper ke sinetron setelah vakum 5 tahun juga layak dinantikan. Gue denger-dengar lu punya partner mekanik baru, El. Katanya dia lebih jago. Berperan sebagai Azura, seorang montir motor cantik yang jadi rebutan 2 pentolan geng motor, yakni Samuel dari geng Diamond dan Rascal dari geng Kaitan. Tapi ternyata keduanya musuh bebuyutan itu adik kakak. Pedagang kumuh kayak lo semua. Masih banyak kejutan lainnya. Temukan jawabannya dalam sinetron Samuel yang tayang mulai 28 Februari 2025 di MDTV. Sadis perampok todongkan senjata api ke gadis kecil beserta ibunya sang pemilik toko. Dan fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Jumat pagi ini. Saya Angelina Dewi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bikin ngeri. Makin kesini rampok bersenjata api makin nekat dalam beraksi. Seperti ini 8 komplotan rampok bersenpi todongkan senjata ke arah gadis kecil beserta ibunya. Sang anak takut dan hanya bisa menangis histeris dan ketakutan lantaran diancam menggunakan senjata api rakitan. Menyasar rumah Tauke Minyak, sekaligus toko di Desa Keban 1, Kabupaten Musi Banyu Asin. Para pelaku datang dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Saat akan dilayani, ternyata salah satu pelaku keluarkan senpi dan memaksa pemilik rumah untuk membuka berangkas yang berisi uang tunai beserta perhiasan. Total kerugian akibat perampokan senilai 1,5 miliar rupiah, berupa uang tunai 841 juta rupiah dan juga perhiasan emas 50 gram. CCTV jadi petunjuk pengembangan dilakukan. Setelah 2 minggu pasca kejadian, 4 pelakunya ditangkap. 1 di wilayah Jawa Tengah dan 3 lainnya diciduk di Kabupaten Musirawas. Bernama Budi Santoso dan kawan-kawan berjumlah 8 orang
Jadi mendatangi rumah yang merupakan juga toko milik korban, masuk dalam kamar dengan membawa istri korban untuk membuka brankas dan mengambil uang tunai serta perhiasan. Kerugian yang ditaksir kurang lebih 841 juta. Selain 4 pelaku, barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan disita. 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan identitasnya telah diketahui. Bersiap masuk jeruji, 4 pelaku yang telah ditangkap bakal terancam hukuman 12 tahun di Bui. Abdus Salam melaporkan. 90 sama 92.